Raden Pabelan adalah seorang playboy di zaman Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kerajaan Pajang. Raden Pabelan sendiri adalah putra Tumenggung Mayang, salah seorang petinggi di Keraton Kerajaan Pajang. Raden Pabelan berwajah tampan rupawan tetapi memiliki perangai yang buruk. Raden Pabelan suka mengganggu istri orang. Banyak gadis di Kerajaan Pajang terpesona karena Raden Pabelan memang menjadi idaman. Selain karena rupawan, Raden Pabelan juga pandai merayu perempuan. Ulah Raden Pabelan tersebut membuat ayahnya pusing. Penyebabnya sang anak lelaki ini tidak mau menikah dan sukanya hanya main-main mengganggu perempuan. Kesal dengan perilaku anaknya, Tumenggung Mayang kemudian menantang Raden Pabelan untuk mendekati Sekar Kedaton, putri Sultan Pajang yang berparas jelita. Tantangan Tumenggung Mayang ini bukan semata-mata untuk menguji anaknya, tetapi karena ada latar belakang kepentingan politik yang pada saat itu terjadi, yaitu iparnya Raden Sutawijaya ingin melepaskan Mataram dari Kerajaan Pajang, sehingga dibutuhkan alasan untuk memicu perang. Sebelumnya Tumenggung Mayang adalah putra Adipati Pajang saat Kerajaan Demak masih berdiri. Setelah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya menjadi menantu Sultan Trenggono dan diangkat menjadi penguasa Pajang, kedudukan Tumenggung Mayang tergeser dan dipersulit, lalu mencari perlindungan kepada Ki Ageng Pemanahan selaku orang kepercayaan Joko Tingkir. Setelah Kerajaan Demak runtuh dan Kerajaan Pajang berdiri, ia kemudian diangkat menjadi bupati di daerah Mayang setelah dinikahkan dengan putri Ki Ageng Pemanahan, sehingga tantangannya kepada putranya untuk menggoda putri Sekar Kedaton selain karena ada kepentingan politik iparnya, juga ada sedikit dendam kepada Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan awalnya gentar, namun pada akhirnya ia semakin tertantang untuk bisa mendekati putri sang raja. Patut diakui Raden Pabelan memang benar-benar mahir dalam merayu perempuan. Memang Putri Sekar Kedaton, anak dari Sultan Hadiwijaya itu tidak pernah keluar dari Kaputren, sehingga lewat dayang yang pergi ke pasar, Raden Pabelan menitipkan bunga dan surat rayuan lewat perantara dayang tersebut. Gayung cinta pun bersambut. Sekar Kedaton akhirnya tergoda setelah mendengar berita ketampanan Raden Pabelan. Sang putri pun mencari cara untuk mengundangnya masuk ke dalam Kaputren. Dengan bantuan ayahnya, Raden Pabelan, putra Tumenggung Mayang itu akhirnya berhasil masuk ke kawasan Kaputren dan menemui Sekar Kedaton pada malam hari. Raden Pabelan akhirnya bertemu Sekar Kedaton di kamar. Lewat wajah tampan dan rayuan-rayuan, Sekar Kedaton benar-benar dimabuk cinta. Dan hampir 7 hari putri tidak keluar kamar dan hanya meminta para dayang untuk mengantar makanan. Sikap aneh Sekar Kedaton itu akhirnya menimbulkan kecurigaan di antara para dayang lainnya. Para dayang yang penasaran kemudian mengintip kamar Sekar Kedaton dan terlihat ada seorang pemuda tampan sedang bermesraan dengan putri raja. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Perbuatan Raden Pabelan membuat Sultan Pajang marah besar. Ia memerintahkan beberapa prajurit mengepung Raden Pabelan di kamar Sekar Kedaton. Sadar dikepung dan nyawanya terancam, Raden Pabelan dan Sekar Kedaton justru malah tidak mau keluar. Keduanya malah mesra berpelukan dan bertekad untuk mati bersama. Prajurit Pajang kemudian memainkan strategi membujuk Raden Pabelan dan mengatakan bahwa peristiwa ini sudah diketahui oleh Sultan dan mereka akan dinikahkan. Mendengar perkataan para prajurit ini, Raden Pabelan lalu mau melepas pelukannya dan akhirnya keluar dari kamar Sekar Kedaton. Sampai di luar Kaputren, Raden Pabelan langsung diringkus. Bukannya diamankan, namun pria paling tampan di Kerajaan Pajang itu justru dibantai oleh prajurit kerajaan. Setelah tewas, mayat Raden Pabelan lalu dibuang di Sungai Lawean. Tumenggung Mayang yang terbukti ikut membantu anaknya masuk ke dalam Kaputren tidak luput dari hukuman. Sultan Hadiwijaya menghukum Tumenggung Mayang dengan diasingkan ke Semarang.
Istri Tumenggung Mayang kemudian melaporkan kejadian yang terjadi kepada kakaknya, yaitu Raden Sutawijaya. Setelah mendapat laporan dari adiknya, prajurit Mataram dikerahkan untuk menghadang prajurit Pajang yang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang. Kedua rombongan prajurit bertemu di daerah Ungaran dan bertempur. Dalam prosesnya, prajurit Mataram berhasil membuat prajurit Pajang kocar-kacir melarikan diri. Tumenggung Mayang berhasil diamankan dan dibawa ke Mataram. Prajurit Pajang yang selamat lalu kembali ke kerajaan Pajang dan melapor kepada Sultan Hadiwijaya. Sultan Pajang yang murka segera menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Mataram karena tindakan Raden Sutawijaya yang menyelamatkan Tumenggung Mayang dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Perang terjadi dalam waktu singkat dan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Pajang. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan kemudian meninggal. Konflik yang ingin diciptakan oleh Tumenggung Mayang dengan mengorbankan putranya akhirnya berhasil dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya, yang setelah tidak berapa lama akibat perselisihan perebutan tahta, kerajaan Pajang resmi berakhir dengan berdirinya Kerajaan Mataram Islam.